Halo Sobat 100, bertemu lagi dengan saya, Novi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 3 kingdom, yaitu Monera, Protista, dan Fungi. Kalian pernah dengar nggak apa itu Monera, Protista, atau Fungi? Kalau belum, yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Kita awali dari kingdom Monera. Monera adalah organisme uniseluler atau organisme satu sel. Monera berasal dari kata moneres dari bahasa Yunani yang berarti tunggal. Struktur makhluk hidup ini sederhana, terdiri hanya dari satu sel hidup. Inti selnya belum memiliki membran atau kariotik sehingga disebut prokariotik. Kingdom atau kelompok ini juga dikenal dengan nama bakteri. Bakteri berasal dari kata bakterion yang bermakna batang yang sangat kecil. Adapun ciri-ciri dari Monera adalah sebagai berikut. Pertama, uniseluler. Uniseluler berarti satu sel atau makhluk hidup yang terdiri dari satu sel tunggal. Organisme uniseluler dapat berupa koloni maupun hidup secara individual. Salah satu alasan dikeluarkannya bakteri dan alga hijau biru dari kelompok Plantae adalah karena tubuh bakteri dan alga hijau biru atau Monera tersusun oleh hanya satu sel. Yang kedua adalah bentuk sel bervariasi. Bentuk sel pada kelompok Monera sangat bervariasi. Ada yang berbentuk batang atau basil, bulat atau kokus, dan spiral, ada juga yang berkoloni maupun tidak. Bentuk koloni yang terbentuk berupa gabungan dua sel atau diplobasil, kubus, sarkina, rantai Streptococcus, streptobasil, anggur, Staphylococcus atau streptobasil. Ciri yang ketiga yaitu prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki nukleus atau inti sel yang terbungkus membran. Dalam beberapa literatur, prokariotik juga didefinisikan sebagai sel yang tidak memiliki organel yang terbungkus membran. Ada sedikitnya 6 struktur penyusun sel prokariotik yaitu membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan materi genetik. Selain itu, bagian dari sel prokariotik adalah dinding sel dan flagela. Keempat adalah memiliki dinding sel. Dinding sel yang menyusun bakteri dan alga biru berbeda dengan tumbuhan. Dinding Monera terbuat dari zat peptidoglikan, sementara tumbuhan tersusun atas selulosa. Meski demikian, beberapa bakteri dinding selnya tersusun bukan dari peptidoglikan atau kelompok Archaebacter. Dan ciri-ciri yang kelima berupa tidak memiliki organel membran. Ketiadaan membran ini menyebabkan organisme Monera tidak memiliki organel membran lainnya, seperti kloroplas, mitokondria, retikulum, endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan vakuola. Adapun organel yang terdapat pada Monera antara lain nukleoid, mesosom, ribosom, klorofil, membran sel, dan dinding sel. Makhluk hidup yang masuk dalam kingdom Monera dibagi atas 3 kelompok, yaitu kelompok 1 adalah bakteri saprobik, terdiri dari bakteri aerobik heterotrof, misalnya Pseudomonas, mampu mengikat nitrogen, dan bakteri anaerobik heterotrof yang mampu berfermentasi menghasilkan gas metan dan asam laktat. Kelompok yang kedua adalah bakteri autotrof, berupa jenis-jenis Cyanobacteria, bakteri hijau ungu sulfur, bakteri kemoautotrof. Dan kelompok ketiga, bakteri patogenik, misalnya beberapa bakteri asosiatif, oportunistik. Nah, selanjutnya adalah kingdom Protista. Protista adalah salah satu kingdom yang terdiri dari uniseluler dan multiseluler yang memiliki membran inti, yang organisme awalnya ditemukan eukariot serta memiliki sel tunggal. Protista sendiri dapat menyerupai hewan, tumbuhan, maupun jamur. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari kingdom Protista. Pertama, eukariotik, memiliki membran inti. Kedua, ada yang uniseluler. Ketiga, alat geraknya sederhana atau bersifat motil. Keempat, memiliki pigmen warna pada alga. Kelima, hidup bebas dan
koloni serta bersimbiosis. Keenam, ada yang autotrof dan juga heterotrof dengan menyerap atau menelan makanan. Ketujuh, belum memiliki sistem jaringan yang jelas. Kedelapan, habitatnya sendiri pada umumnya di tempat lembab. Adapun jenis makhluk hidup yang masuk dalam kingdom ini adalah Pyrophyta, yaitu Dinoflagellata, Rhizophyta berupa Coccolithopora, Helicoflagellates, Diatomai, Sarcodina yaitu Radiolaria dan Foraminifera, Haliopora berupa Tintimidis, Chlorophyta yaitu alga hijau, Passeophyta adalah alga coklat, Rhodophyta atau disebut alga merah. Dan yang ketiga yaitu fungi. Jamur atau fungi adalah organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan pada umumnya tidak motil. Karakteristik ini menyerupai tumbuhan, namun fungi tidak memiliki klorofil. Dengan demikian, fungi tidak dapat melakukan fotosintesis, sehingga fungi disebut sebagai organisme heterotrof dan sifat heterotrof menyerupai sel hewan. Adapun ciri-ciri dari fungi adalah: pertama, berupa benang tunggal atau bercabang atau disebut juga hifa. Kumpulan hifa disebut sebagai miselium. Kedua, mempunyai spora. Ketiga, memproduksi spora. Keempat, tidak memiliki klorofil sehingga tidak berfotosintesis. Kelima, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Dan keenam, tubuh berfilamen dan dinding sel mengandung kitin, glukan, selulosa, dan manan. Berikut ini adalah kelompok makhluk hidup dari kingdom fungi, yaitu Ascomycota adalah ragi dan kapang, Basidiomycota berupa cendawan dan jamur, Deuteromycota. Nah, itu dia mengenai pengertian ciri-ciri serta contoh dari kingdom Monera, Protista, dan fungi. Setelah kita mengetahuinya sekarang, kita akan membahas mengenai struktur dan reproduksi dari masing-masing kingdom tersebut. Masih semangat kan sobat? Langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama yaitu bakteri. Bakteri termasuk dalam kingdom Monera. Berikut ini adalah gambar struktur tubuh bakteri. Di sini ada dinding terluar, lapisan terluar disebut dinding sel, kemudian yang seperti ekor adalah flagella, dan yang seperti rambut disebut pilus, dan kemudian ada membran di dalam dinding sel, di dalamnya ada inti sel atau nukleoid, dan di sini ada ribosom, kemudian ada plasmid, dan juga ada organel. Bakteri memiliki dua bagian struktur dasar, yaitu struktur utama di luar dinding sel dan juga struktur di sebelah dalam dinding sel. Struktur di luar dinding sel adalah flagella, pil, dan kapsul. Yang pertama adalah flagellum atau jamaknya dari flagella. Bentuk flagella seperti rambut yang teramat tipis, mencuat menembus dinding sel, fungsinya untuk pergerakan pada sel bakteri. Flagella terdiri atas 3 bagian, yaitu tubuh dasar, struktur seperti kait, dan sehelai filamen panjang di luar dinding sel. Panjangnya beberapa kali lebih panjang dari selnya, tetapi diameternya jauh lebih kecil dari diameter selnya. Perlu diketahui bahwa ada beberapa bakteri yang tidak memiliki flagella yang disebut atrik. Berdasarkan letak dan jumlah flagelnya, terdapat 4 macam bakteri, yaitu monotrik yang memiliki 1 flagel pada salah satu ujung sel bakteri, iotrik memiliki 2 atau lebih flagel pada salah satu ujung sel bakteri, amfitrik memiliki 2 atau lebih flagel dalam satu ujung bakteri, dan peritrik memiliki flagella di seluruh permukaan sel bakteri. Seperti gambar berikut. Nah, di sini ada monotrik yang memiliki flagella di salah satu ujung bakteri, dan itu jumlahnya hanya 1. Kemudian ada lofotrik memiliki 2 atau lebih flagella di salah satu ujungnya. Dan yang ketiga ada amfitrik memiliki beberapa flagella yang berada di kedua ujungnya, dan peritrik yang memiliki banyak flagella di seluruh tubuhnya.
Yang kedua adalah pil atau fimbriae. Bentuknya seperti filamen, tetapi bukan flagela. Ukurannya lebih kecil, lebih pendek, dan lebih banyak dari flagela. Pili ini tidak berfungsi untuk pergerakan, tetapi berfungsi sebagai pintu gerbang masuknya bahan genetik selama berlangsungnya perkawinan antar bakteri. Selain itu, pili juga mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai alat untuk melekatkan pada berbagai permukaan jaringan hewan atau tumbuhan yang merupakan nutriennya. Contohnya pada Sex Pilus. Dan yang ketiga adalah kapsul. Kapsul merupakan suatu bahan kental berupa lapisan lender. Ukurannya dipengaruhi oleh medium tempat tumbuhnya. Kapsul bakteri mempunyai arti penting bagi bakteri maupun organisme lain. Bagi bakteri, kapsul merupakan penutup atau pelindung dan juga sebagai gudang makanan cadangan. Selain itu, dapat pula menambah kemampuan bakteri untuk menginfeksi. Adapun struktur yang ada di sebelah dalam dinding sel berupa yang pertama adalah membran sitoplasma. Membran ini amatlah penting karena berfungsi mengendalikan keluar masuknya substansi kimiawi dalam larutan sel, yaitu mampu mengambil dan menahan nutrien seperti gula, asam amino, mineral dalam jumlah yang sesuai, dan membuang kelebihan nutrien atau produk-produk buangannya. Selain itu, juga berfungsi sebagai tempat pelekatan flagellum. Membran sitoplasma merupakan membran plasma yang membungkus sitoplasma beserta isinya. Kedua adalah mesosom. Apabila membran sitoplasma mengalami pelipatan ke arah dalam atau invaginasi, maka akan menghasilkan suatu struktur yang disebut mesosom. Mesosom ini selalu bersambungan dengan membran sitoplasma. Diduga mesosom ini bisa berfungsi dalam sintesis dinding sel dan pembelahan nukleus. Ketiga, sitoplasma dan struktur-struktur di dalamnya. Sitoplasma merupakan cairan yang bersifat koloid dan berisi semua zat yang diperlukan untuk kehidupan sel. Bahan sel yang dikandungnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, daerah sitoplasma berisi partikel-partikel RNA protein atau ribosom. Ribosom ini merupakan biosintesis protein, dijumpai pada semua sel baik eukariotik atau prokariotik. Kedua, daerah nukleus. Bahan nukleus atau DNA di dalam sel bakteri menempati posisi dekat pusat sel dan terikat pada mesosom sitoplasma. Bahan ini sebagai alat genetik yang terdiri atas kromosom. Ketiga, bagian zat alir, mengandung nutrien terlarut yang terbentuk sebagai tubuh inklusi. Pada bagian tubuh ini terdiri atas lipid, glikogen, polisfosfat, dan pati. Jika materi-materi ini menumpuk, maka akan membentuk granul atau globul di dalam sitoplasma. Contohnya, bakteri Thiobacillus thioparus yang menumpuk sejumlah besar sulfur yang tampak seperti granul. Struktur yang keempat adalah plasmid dan endospora. Pada umumnya, bakteri memiliki plasmid berbentuk seperti cincin yang terdapat di dalam sitoplasma. Fungsinya untuk pertahanan sel bakteri terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Sama halnya dengan plasmid dalam keadaan lingkungan yang jelek, bakteri tersebut akan membentuk endospor. Endospora ini sebenarnya adalah spora atau struktur yang berdinding tebal dan pembentukannya terjadi di dalam sel bakteri. Endospora ini tahan terhadap panas dengan batas sekitar 120 derajat Celcius. Jika kondisi telah membaik, maka endospora akan bisa tumbuh menjadi bakteri seperti semula. Nah, selanjutnya tentang reproduksi bakteri. Ada dua cara reproduksi pada bakteri, yaitu aseksual dan seksual. Kita bahas satu persatu ya. Pada reproduksi aseksual, terjadi melalui 3 metode, berupa pertumbuhan tunas, fragmentasi, dan pembelahan biner. Untuk pertumbuhan tunas,
Pertumbuhan tunas pada sel bakteri reproduksi dimulai dengan tubuh dan berkembangnya sebuah tonjolan kecil pada salah satu ujung sel. Tunas ini mereplikasi genom, tumbuh membesar menjadi sel anakan dan pada akhirnya memisahkan diri dari sel induknya untuk menjadi bakteri baru, seperti pada gambar berikut ini. Jadi di sel induk, di ujungnya itu muncul tonjolan berupa tunas, yang kemudian tunas tersebut akan tumbuh secara optimal, dan jika dia sudah tumbuh secara optimal maka dia akan memisahkan diri menjadi sel bakteri yang baru. Yang kedua, fragmentasi. Selama dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, bakteri umumnya akan melakukan reproduksi melalui metode fragmentasi. Protoplasma bakteri mengalami kompartementalisasi membentuk gonidia. Setelah kondisi lingkungan mulai menguntungkan, gonidia ini kemudian menjadi bakteri baru dengan replikasi genom pada setiap fragmennya. Yang ketiga, berupa pembelahan biner. Pembelahan biner ialah cara yang paling umum ditemukan dalam proses reproduksi bakteri. Kendati demikian, pembelahan biner lazimnya hanya terjadi bila kondisi lingkungan sekitar dalam kondisi menguntungkan. Sel bakteri akan membelah menjadi dua sel anak yang memiliki ukuran dan ciri khas yang serupa. Dalam proses pembelahan akan terbentuk sebuah dinding lintas yang memisahkan kromosom pada dua sel anak. Setelah terpisah, sel anak akan tumbuh dalam waktu 20-30 menit dan dapat mengulangi proses pembelahan biner untuk menghasilkan bakteri yang baru. Hal inilah yang menyebabkan proses reproduksi bakteri dapat berlangsung sangat cepat, terlebih jika tidak ada inhibitor di sekitar lingkungannya. Contohnya seperti pada gambar berikut. Selanjutnya adalah reproduksi seksual bakteri. Reproduksi ini terjadi melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, transformasi. Transformasi merupakan proses perpindahan sedikit materi genetik atau DNA, atau bahkan hanya satu gen saja dari suatu bakteri ke bakteri lainnya. Perpindahan ini meliputi proses fisiologis yang kompleks melalui lisis secara alamiah maupun kimiawi. Proses transformasi dalam reproduksi bakteri pertama kali dikemukakan pada tahun 1928 oleh Frederick Griff. Beberapa contoh bakteri yang melakukan proses ini misalnya Diplococcus pneumonia, Bacillus, Pseudomonas, Streptococcus, dan Nassieria. Yang kedua adalah transduksi. Transduksi merupakan perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain dengan bantuan bakteriofag atau virus menginfeksi bakteri. Proses transduksi dalam reproduksi bakteri pertama kali dikemukakan pada tahun 1952 oleh Zinder dan Lederberg. Yang ketiga, konjugasi. Konjugasi merupakan perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan sitoplasma. Bakteri pemberi materi genetik atau DNA disebut bakteri donor. Bakteri ini memiliki tonjolan yang disebut pili. Organel tersebut berfungsi sebagai alat yang mempermudah tubuh bakteri menempel dengan bakteri penerima donor. Proses konjugasi dalam reproduksi bakteri pertama kali dikemukakan pada tahun 1946 oleh Lederberg dan Tatum. Bakteri yang melakukan konjugasi adalah bakteri E. coli. Nah, berikut adalah gambar dari 3 tahapan reproduksi seksual pada bakteri. Bagaimana penjelasan mengenai reproduksi bakteri? Apakah dapat dipahami, sobat? Jika sudah paham, kita lanjutkan ya mengenai reproduksi protista atau yang kita kenal sebagai ganggang. Protista atau ganggang pun memiliki 2 cara reproduksi loh, yaitu aseksual dan seksual. Pada reproduksi aseksual terjadi melalui 3 metode berupa pembelahan biner, fragmentasi, dan reproduksi vegetatif. Yang pertama, pembelahan biner. Pada euglenoid, pembelahan biner terjadi secara membujur,
Pembelahan diawali dengan pembelahan inti, diikuti pembelahan sitoplasma. Dari satu sel induk menghasilkan 2 sel anakan yang tumbuh menjadi ganggang baru seperti pada gambar berikut. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi adalah pemutusan sebagian tubuh ganggang. Bagian tubuh yang terlepas dari tubuh induk ini akan tumbuh menjadi ganggang baru. Fragmentasi terjadi pada ganggang multiseluler yang berbentuk filamen dan talus. Contohnya adalah Galactopomonas, Hydrodicton, Vaucheria, Eulotrix, dan Spirogyra. Berikut ini adalah gambar fragmentasi pada Spirogyra. Yang ketiga, pembentukan spora vegetatif. Pembentukan spora vegetatif terjadi di dalam sel induk yang menghasilkan zoospora. Pembentukan spora vegetatif ini dapat terjadi jika kondisi lingkungan mendukung dan jumlah makanan mencukupi. Ini terjadi pada ganggang uniseluler maupun multiseluler, misalnya Chlamydomonas, Hydrodicton, Vaucheria, dan Eulotrix. Dan ini adalah contoh pembentukan spora yang terjadi pada Eulotrix. Nah, itu dia penjelasan mengenai reproduksi aseksual ganggang. Kemudian, yang kedua, kita akan membahas reproduksi seksual ganggang yang meliputi konjugasi, sigami, dan anisogami. Yang pertama, konjugasi. Konjugasi adalah proses saling berlengketan 2 individu yang berbeda jenis, diikuti dengan terjadinya plasmogami atau perleburan plasma sel dan karyogami atau peleburan inti sel. Contoh ganggang yang dapat berkonjugasi adalah Spirogyra yang berbentuk filamen yang tidak bercabang seperti pada gambar berikut. Yang kedua, singami. Singami adalah peleburan antara 2 sel gamet yang sama bentuk dan ukurannya, tetapi berbeda jenisnya, positif dan negatif. Dan diikuti terjadinya peleburan inti yang menghasilkan zigot yang diploid atau 2N. Contohnya pada ganggang hijau ulva seperti berikut. Yang ketiga, anisogami. Anisogami adalah peleburan antara sel gamet yang berbeda ukuran dan bentuknya. Anisogami dapat berupa oogami, yaitu masuknya sel gamet jantan berflagela ke sel gamet betina, kemudian terjadi peleburan inti. Hasil fertilisasinya adalah zigot. Dan gambar berikut merupakan anisogami yang terjadi pada laminaria. Jadi, itu dia mengenai reproduksi pada protista atau ganggang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis spora pada jamur. Sobat, masih semangat kan? Yuk, langsung aja kita bahas. Spora pada jamur dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu spora seksual dan spora aseksual. Spora seksual membelahnya secara meiosis, sedangkan spora aseksual membelah dengan cara mitosis. Pada spora seksual, jamur terdapat akospora, basidiospora, zigospora, dan juga oospora. Yang pertama, akospora. Merupakan spora bersel satu yang terbentuk di dalam kantung yang dinamakan askus. Di dalam setiap askus terdapat askospora. Yang kedua, basidiospora. Adalah spora bersel satu yang terbentuk di atas struktur berbentuk gada yang dinamakan basidium. Yang ketiga, zigospora. Merupakan spora besar berdinding tebal, berbentuk dari ujung-ujung 2 hifa yang serasi yang dinamakan gametangia. Yang keempat, oospora. Adalah spora yang terbentuk dari pertemuan antara gamet betina atau oogonium dan gamet jantan atau antheridium, sehingga akan terjadi pembuahan yang disebut oosfer dan akan menghasilkan oospora. Kemudian, spora aseksual pada jamur meliputi pertama, spora conidia atau conidiospora. Merupakan conidium yang terbentuk di ujung atau di sisi hifa. Ukurannya ada yang berukuran kecil, bersel satu yang disebut mikronidium, ada juga
conidium yang berukuran besar dan bersel banyak disebut macronidium. Kedua, sporangiospora adalah spora bersel satu yang terbentuk di dalam kantung yang disebut sporangium yang terdapat pada ujung hifa khusus. Sporangiospora dapat dibagi menjadi dua, yaitu aplanospora atau tidak bergerak dan zoospora atau disebut dapat bergerak karena mempunyai flagela. Ketiga, oidium atau artospora, yaitu spora bersel tunggal yang terbentuk karena terputusnya sel-sel hifa. Keempat, chlamydospora merupakan spora bersel satu, berdinding tebal dan sangat resisten terhadap keadaan yang buruk atau dengan kata lain, terbentuk apabila lingkungan tidak menguntungkan. Spora ini terbentuk dari sel-sel hifa somatik. Dan kelima, blastospora adalah tunas atau kuncup pada sel-sel khamir. Spora jenis ini ditemukan pada ragi. Nah, terakhir kita akan membahas reproduksi pada lumut kerak. Perkembangbiakan lumut kerak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatif dilakukan dengan cara fragmentasi soredium. Jika soredium terlepas, kemudian terbawa angin atau air dan tumbuh di tempat lain, fragmentasi adalah terlepasnya bagian tubuh untuk menjadi organisme baru. Sedangkan pada reproduksi generatif, spora yang dihasilkan oleh Ascocarp atau Basidiocarp sesuai dengan jenis jamurnya. Spora dapat tumbuh menjadi lumut kerak baru jika bertemu dengan jenis alga yang sesuai. Sel-sel alga tidak dapat melakukan perkembangbiakan dengan meninggalkan induknya, melainkan hanya dapat berbiak dengan membelah diri dalam tubuh lumut kerak. Oke, hari ini kita sudah bahas tentang kingdom Monera, Protista, dan fungi secara keseluruhan. Dimulai dari pengertian, ciri-ciri, contoh, sampai pada struktur dan reproduksinya juga. Jadi, sampai di sini dulu ya video hari ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi lain yang lebih seru dan asik pastinya. Nantikan ya di video berikutnya, Sobat. Selamat belajar!